Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya, tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih ya atas kesetiaannya ya di dalam negeri, di mancanegara ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link-link kajian dari channel ini, tapi linknya jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang. Jangan. Aku tidak pernah memberikan itu izin kepada siapapun. Ya. Bil khusus ya. Aku ucapkan terima kasih kepada saudaraku semuanya yang telah memberikan sholawatnya khusus untuk kondisiku yang selama kurang lebih Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin ya, antara 6 hari ya. Dan sekarang masuk hari ke-7, alhamdulillah sudah recovery ya, dan mendekati ke 100% lah ya. Sudah sembuh setelah 6 hari sempat off ya, dan kita hanya hadir dalam pertemuan-pertemuan short video ya. Ya namanya juga sakit. Maka aku ucapkan kepada kalian semuanya, dan aku tidak bisa sebutkan satu persatu atas sholawatnya yang diberikan ya dalam upaya mendukung kesembuhanku. Dan alhamdulillah aku sudah sembuh ya, tapi masih ini ya, alhamdulillah masih konsumsi, cuman katanya enggak masalah karena itu vitamin sih ya. Cuman kalau yang ini kalau sudah sembuh suruh menghentikan, kalau yang vitamin suruh lanjut aja enggak apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tajuk kita kali ini kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu ya, sebelum nanti kita melanjutkan tajuk-tajuk tentang domirhu yang sempat terhenti, tentang deuterokanonika yang juga sempat terhenti. Oke. Maka di awal dari kesembuhan ini, di awal pertemuan kita setelah 6 hari off karena sakit ya, aku kasih tajuk aku datang kembali dalam kurung Arimatea ya. Begini, aku mau ceritakan sama kalian. Aku akan kasih penjelasan kepada kalian semuanya, karena yang senior ada, yang junior juga banyak justru, alhamdulillah ya. Kalau yang junior belum tahu sepertinya ya, tapi kalau yang senior sudah tahu. Maka dari itu aku memberikan penjelasan kepada yang junior.
ada komen yang masuk, cuman aku cari juga nggak ketemu komennya di mana ya. Intinya begini, dia mengharapkan supaya kita mengkaji tentang Al-Quran dan hadis lebih dalam lagi gitu. Kira-kira kurang lebihnya seperti itulah ya. Maka aku jelaskan kepada kalian semuanya ya. Aku membangun channel ini bukan untuk kajian Islam. Anda jangan salah paham. Ndak. Ya. Aku membangun channel ini sesuai dengan di mana aku bergabung dalam sebuah lembaga dakwah, itu untuk memberikan sebuah kontribusi dalam Ghazwul Fikr, perang pemikiran, yaitu di dalam diskusi-diskusi lintas iman. Ya. Yaitu karena yang mayoritas di negeri ini adalah Islam dan Kristen, maka adanya ya di dua habitat itu. Cuman sebetulnya kalau seandainya saja di negeri kita ini juga komunitas Yahudinya itu signifikan, maka ya antara ketiga anak-anak Abraham itu ya. Makanya kan aku mesti suruh kalian jangan ngaji hanya di sini, silahkan ngaji di tempat lain gitu. Aku tidak pernah mengkotakkan kalian supaya kalian hanya ngaji di sini, supaya kalian hanya dengar aku tapi jangan dengar yang lain. Bukan tipologi seperti itu. Itu tidak baik dalam kerangka berpikir ilmiah ya. Jadi sekali lagi aku ingatkan, di sini bukan kajian-kajian Islam. Di sini Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Kita harus siap ya memasuki Ghazwul Fikr itu secara elegan, yaitu mengemasnya dalam bingkai akademis, saling menghormati, saling menghargai ya, dan memberikan pendapat-pendapat itu harus berdasarkan argumentasi yang literasinya bisa dipertanggungjawabkan, yaitu kitab suci. Karena kita berbicara tentang teologis, tentunya didukung sejarah, oke lah, pendapat oke lah, tapi basic dasarnya itu kitab suci. Karena Abrahamic faith itu sebetulnya agama kitab. Dari mulai Yahudi, Nasrani, dan Islam itu agama kitab yang tidak boleh bergeser dari apa yang tertuliskan dalam kitab itu sebagai perwakilan firman daripada Gusti Allah yang Kang Maha Agung. Jadi bangunannya begitu channel ini aku bikin. Ya. Jadi kalau kamu mau mendapatkan kajian-kajian Islami yang murni, yang pure, itu nggak di sini. Kamu silakan pilih ke channel lain, dan itu aku kira banyak ya, dan bagus-bagus ya, bagus-bagus. Memang sih walaupun demikian ya, katanya kan kita ini sudah belajar bareng ya. Dan aku sudah pernah katakan, perihal menuntut ilmu itu wajib. Yang wajib itu ilmu apa? Ya ilmu Islam. Yang lainnya itu jais. Jais itu menurut kondisional, menurut kebutuhan. Seperti comparative religion itu jais aja itu. Ya, artinya kalau sudah ada ya sudah, kalau belum ada ya baru kita adakan gitu. Tetapi sebagai orang Islam, belajar Islam itu suatu yang harus. Kalau mau belajar comparative religion itu tidak, dan tidak semua orang punya kemampuan di situ kan. Karena setiap orang itu wajib belajar Islam. Artinya setiap orang yang telah mengaku Islam ya harus tahu ilmu-ilmu Islam dong. Maka dari itu, meskipun di sini channelnya itu comparative religion, tapi aku juga memberikan penjelasan-penjelasan tentang Islam dalam perspektifku yang anti mainstream tentu. Ya,
Ya itu sesuatu yang wajar saja. Ya aku orang Islam masa nggak ngerti Islam sih? Ya harus ngerti dong. Kan ya goblok amat kalau orang Islam nggak ngerti Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi supaya paham, jangan mau mengkaji tentang pure Islam, kamu ke channel ini keliru masuk. Channel ini channel untuk pertarungan pemikiran, khususnya dalam comparative religion. Ya, jadi di sana ranahnya, di sana aku bangun, dan itu sesuai dengan di mana aku bergabung di lembaga dakwah Forum Arimatea. Namanya saja sudah Arimatea, advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Ya, dulu waktu kami mendirikan ini orang tanya kok namanya nggak Islam-Islam banget sih, gitu. Ya memang lah orang ini untuk dakwanya bukan untuk kepada saudara yang sudah Islam kok. Jadi nggak misalkan Al-Amin, terus misalkan Al apakah yang itu orang baca aja, oh itu lembaga Islam itu, gitu. Kalau kami kan nggak, orang kadang bingung, apalagi Arimatea itu kan diambil dari Yusuf Arimatea. Orang bilang loh ini kok Arimatea. Ya memang kami, karena dulu waktu khususnya di Malang waktu pengukuhan itu ya, kan kita undang ulama-ulama Malang ya, kiai-kiai, ustadz-ustadz, itu ada yang tanya loh kok nggak bau-bau Islam sih namanya. Ya memang kita tidak ke sana. Yang dakwah ke sana kan sudah banyak. Kita ambil lahan yang orang lain belum ambil dan itu harus kita ambil untuk menjadikan Islam ini hadir di mana-mana. Gitu. Ini memang enggak bau-bau Islam. Ya. Yang nggak tahu sih apa itu secara kebetulan atau bagaimana, dan tampilanku juga kan ya begini-begini aja. Nggak, kan lain dengan mereka-mereka ya yang memang dari cara berpakaian aja orang sudah lihat, oh ini kiai, oh ini ustadz gitu. Aku enggak. Aku ya biasa-biasa begini saja. Nggak ada bedanya dengan mereka-mereka yang umum-umum itulah. Tidak terus spesifik supaya nanti dari segi lahiriah saja, dari segi casing saja orang tahu oh itu Islam, itu enggak. Ya, ini aku sampaikan karena banyak junior kita, dan ya wajar lah mereka mungkin belum tahu ya, atau menonton kajian videoku itu belum totalitas. Kalau sudah totalitas bahwa dia tidak berbicara hanya ansik Islam saja dan memang tidak ke sana, ini comparative religion. Oke. Dan itulah warna dari aku dan warna dari Arimatea, sebuah forum dakwah di mana aku bergabung, ya. Jadi kami sebetulnya bahas-bahas di Arimatea itu hal-hal khilafiyah itu kami abaikan. Ini kami dengan semua lembaga dakwah yang ada itu kami itu ya enjoy saja. Nggak ada manhas ini, manhas itu, manhas apa, ora ono gue. Semuanya saudara, nggak ada gitu-gituan kami. Karena ya itu ingin mempersiapkan ya sebuah kondisi bahwa kita siap untuk berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang di luar Islam, goiru Islam, ya. Jadi nggak ribut ke dalam, nggak ribet dan nggak ribut gitu. Ya itulah yang perlu aku sampaikan. Nah, tadi sudah menyinggung Arimatea. Aku akan bacakan sebuah cerita yang ini cukup bagus, tetapi agak sulit diikuti oleh generasi-generasi milenium, kecuali dia yang sudah ya sekitar SMP lah, tahun-tahun 70-an, itu mungkin agak bisa mengikuti. Tapi terlepas kalian bisa mengikuti atau tidak, coba didengar aja supaya tahu nanti tetap aja ada hikmah yang bisa kalian peroleh, ya.
Oke, bentar. Ini harus aku cari dulu ya. Ceritanya ini tentang sebuah kebersahajaan, kesederhanaan, gitu ya. Jadi begini loh ya. Kami itu berjuang tanpa lelah, ya, berjuang tanpa lelah. Dakwah itu perjuangan, itu tanpa lelah, ya. Kehidupan anak Adam itu memang nggak selamanya tersenyum, ya, nggak selamanya menangis. Ya, ada tawa, ada tangis, ada bahagia, ada suka, ada duka, ada susah. Itu ya sudah begitu kehidupan. Ya, makanya kalau di Quran surat An-Najm surat yang ke-53 ayat yang ke-43, dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Itu jelas tertulis seperti itu, ya. Dari situ aku akan menukilkan sebuah kisah perjalanan, yaitu nama aslinya itu Kasmuri, tapi lebih terkenal dipanggil Muri. Ya. Jadi awal ceritanya Kus bersaudara yang dari Tuban itu kemudian kan di tengah perjalanan pecah dengan keluarnya Nomo, bapak dari Cica, ya. Yang akhirnya tinggal 3, yang awalnya 4 itu. Maka mereka mencari penggantinya, masuklah Kasmuri, maka disebut Kus plus. Jadi Kus ditambah, bukan Kus bers lagi, sudah berubah menjadi Kus plus. Kus tambah, ya, plusnya itu ya Kang Mas Kasmuri itu yang dipanggil Muri, yang kelahiran Jember, asalnya Surabaya, ya. Setelah Kang Kasmuri atau Muri masuk ke dalam Kus Plus, ternyata perjalanan musiknya itu tidak seperti yang diharapkan, ya. Ketika album Deg Deg Plus itu dilepas, ya katakanlah tidak mendapatkan sambutan, ya. Kemudian Muri kembali ke Surabaya, ya. Di sana dia sempat ngeband sama Gombloh. Kita tahu ya, Gombloh ini keduanya sudah almarhum, ya. Orang-orang top ini, ya. Gombloh itu sangat terkenal sosialnya dengan kehidupan yang sesederhana itu, ya. Ternyata di Surabaya mereka berdua sempat ngeband bareng, dan ngeband barengnya itu dibayar sembako. Jadi ngeband bareng dibayar sembako. Jadi kita bisa lihat betapa sulitnya seni dan kehidupan. Memang begitu. Kita yang menghidupi seni atau seni yang menghidupi kita, itu ada apanya ya, era perjuangannya sendiri-sendiri. Kalau seni menghidupi kita, berarti kita sudah nyaman. Artinya dari hasil seni itu kita bisa hidup. Tapi kalau kita yang menghidupi seni, artinya kita justru yang memberikan support agar kesenian kita itu bisa berlangsung. Sama dengan seniman-seniman yang lain, katakanlah lukis. Kalau lukis itu apa? Van Gogh, ya. Dulu kan lukisan dia itu nggak laku dijual. Sama saudaranya dibeli. Jadi yang beli lukisannya si Van Gogh itu saudaranya sendiri, dan sama saudaranya dibeli, disimpan, dibeli, disimpan. Justru lukisan Van Gogh itu kan menjadi booming ketika Van Gogh-nya sudah orang-orang, ya. Oke, aku ulangi lagi. Ketika kehidupan dan seni itu digabungkan, maka pilihannya ada 2. Masanya itu sendiri-sendiri. Kita ya akan menjadi seni menghidupi kamu atau kamu menghidupi seni. Ya, seperti itu. Sebagai pemula merintis karir, biasanya kita yang menghidupi seni. Bukan seni itu yang menghidupi kita. Gitu ya.
Makanya ketika Gombloh dan Muri ngeband terus dibayar sembako itu, ya kalian bisa bisa lihat kira-kira sebagaimana beratnya perjuangan mereka gitu. Ya. Berikutnya Mas Tony itu nanti ini sisi menarik ya. Karena Kus Plus itu dia punya banyak album, genrenya banyak karena dia memang tonggak industri musik pertama kali itu adalah Kus Plus ya. Yang menarik itu dia punya kasidah dan dia punya lagu Natal. Nah, itu gimana ceritanya? Dan itu tidak terlepas dari sosok motornya. Kus Plus itu adalah Tony ya. Aku sempat mendiskusikan itu, ternyata Mas Tony itu memang suka baca kitab suci. Cuman kalau dia aktualisasinya ke dalam seni ya akhirnya jadi lagu. Kalau aku dalam aktualisasinya menjadi bahan-bahan diskusi, maka jadilah seperti sekarang ini. Ya. Tapi intinya basicnya sama-sama gemar baca kitab suci. Itu aku pernah diskusikan. Gimana ceritanya kok Kus Plus itu punya album Natal, juga punya album kasidah. Gitu. Ya. Mas Tony ini ya memang seseorang leader yang mumpuni lah. Dia mumpuni sekali ya. Dalam hal mengambil keputusan juga mumpuni. Ya. Jadi you mau musik atau mau keluar dari musik. Pilihannya begitu kepada adik-adiknya kan. Gitu. Oke, setelah mungkin karena penjualannya ternyata yang awalnya terseok tumbuh menjadi baik itu ya. Jadi ada harapan Tony jemput Muri ke Surabaya. Gitu ya. Waktu Muri kembali ke Surabaya dari Jakarta, dia sempat membagikan piringan hitamnya itu. Ya mungkin kepada tetangga-tetangganya gitu ya. Ya seperti promosi gitu. Bayangkan sampai dibagikan. Artinya kan dari segi penjualan belum bisa seperti yang diharapkan. Gitu. Ya. Akhirnya di sini adalah yang aku bilang kita bisa lihat bagaimana leadership dari Kang Mas Tony. Sampai dia jemput Muri untuk kembali ke Surabaya. Kembali ke Jakarta. Ya, Kang Mas Tony menjemput Muri ke Surabaya, mengajak kembali ke Jakarta. Dan mereka naik kereta api sambil kemulan sarung, sambil bakar minyak obat nyamuk, karena kereta api dulu kan banyak nyamuknya. Jadi sebegitu ngemong, orang Jawa ngemong, membimbingnya Kang Mas Tony itu. Aku juga berpikir kenapa dulu tentunya nggak ada telepon ya. Dulu ada surat, kenapa nggak disuratin saja Muri supaya kembali ke Jakarta? Ya, surat itu pun bermacam-macam. Ada biasa, ada kilat khusus. Ini anak-anak milenial nggak tahu yang gini-ginian. Sekarang sudah nggak ada itu. Ya. Jadi kantor pos itu menyediakan fasilitas biasa, kilat khusus. Nah, nanti untuk berita yang penting di atas kilat khusus itu namanya telegram. Dan dia singkat gitu ya. Nah, aku juga pikir kenapa Mas Tony kok nggak telegram aja ke Mas Muri untuk kembali ke Jakarta gitu. Kenapa harus dijemput? Gitu. Ya menurutku sih itulah dia akan menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin ya, leader yang itu mengayomi semua anak buahnya gitu. Ya, akhirnya mereka kembali ke Jakarta dan kita tahu sukses. Ya, sampai sekarang nggak tahu, yang tersisa tinggal Kang Mas Yok ya, bapaknya Sari Kuswoyo itu. Sepertinya itu, kalau salah tolong dikoreksi ya, kan sudah pada almarhum kan. Justru yang lebih dulu almarhum itu kan Mas Toninya. Ketika Mas Tony almarhum, aku itu masih di Malang, belum di Batu sini. Oke. Aku ngajak kalian kembali bagaimana ya Gombloh dan Muri ngeband dibayar sembako. Itu mengingatkan aku ketika membaca kisah ini tentang bagaimana perjuangan kami di Arimatea. Ya. Jadi
Kami di Arimatea itu kan tim gitu. Kalau ada kajian kami mesti tim gitu ya. Aku biasanya yang terakhir ngisi gitu ya. Sebagai eksekutor terakhir gitulah ya. Kami itu ya sebetulnya bukan kesepakatan sih ya. Tapi seolah-olah itu kemudian menjadi sebuah trademark kami ya. Bahwa kami itu ketika diundang ya tidak boleh meminta, tapi kami boleh menerima. Gitu. Jadi menerima setelah kita ngisi kajian, menerima apa ya? Mungkin ganti bensin, mungkin ganti apa, transportasi atau apa, atau uang saku, uang lelah. Itu kami boleh menerima. Tapi kami dilarang keras, tidak boleh meminta. Jadi paham ya? Kami boleh menerima, tapi kami tidak boleh meminta. Apalagi pasang tarif. Dan itu berlaku untuk keduanya, kerja lapangan. Misalkan kami nangani kasus-kasus ada keluarga yang anaknya, orang tuanya atau apanya yang murtad, itu kan penanganannya itu memerlukan waktu yang lama kalau sudah begitu. Itu kami juga tidak terus pasang tarif. Oh enggak, kami semuanya dilakukan dari biaya kami sendiri gitu. Karena itu perlu cari di mana orangnya, gimana pendekatannya gitu. Ya. Itu di kerja lapangan ya. Begitu juga kalau kita diundang di salah satu komunitas, katakanlah di pondok pesantren, di pengajian-pengajian gitu. Kita bisa diminta untuk ngisi kajian, biasanya ya tetap trademark kami comparative religion. Ya. Yang ujung-ujungnya seperti semboyan kami menyampaikan Islam, mencegah pemurtadan. Jadi intinya itu mencegah pemurtadan. Supaya saudara-saudara kita itu tidak murtad. Ya. Nah, itu kami boleh menerima, tapi kami tidak boleh meminta. Tidak boleh. Apalagi pasang tarif, tidak boleh. Pernah diundang salah satu pondok pesantren, dan pondok pesantrennya itu ada di atas gunung. Zaman itu belum ada laptop, kalaupun ada mungkin masih orang-orang kelas tertentu lah ya. Masih pakai CPU yang gede itu ya. Dan ketika kami diundang, pondok punya CPU-nya, yang nggak punya itu LCD proyektor. Akhirnya kami bawa LCD proyektor, artinya kami sewa, karena kami juga nggak punya. Sewa, per jamnya berapa aku lupa gitu. Dan begitu selesai memberikan kajian kepada para santri gini-gini, ya kami dikasih amplop itu, uang lelah dikasih gitu ya. Dikasih dan kami terima kasih gitu. Setelah kembali kami kan tim tuh, kita buka berapa dikasih gitu. Dan itu aku masih ingat, kami dalam tanda kutip tekor 50.000. jadi untuk bayar LCD proyektornya itu kurang 50.000. Ya kami yang nomboki gitu. Dan itu tidak masalah. Itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja kami lalui hal-hal seperti itu. Jadi di tekor akhirnya kami nombok 50.000 karena nyewa kan LCD itu. Ya, nyewa gitu. Itu romantisme biasa seperti itu. Dan yang asik lagi ketika kami diundang di Malang, tapi itu sudah mepet laut. Daerah Bajul Mati, Malang Selatan. Bajul itu buaya mati ya mati. Ada salah satu pondok pesantren, dan aku juga sempat berpikir kok bisa ya bikin pondok pesantren di daerah yang jauh seperti ini dan sulit air gitu. Ya, sulit air. Bismillahirrahmanirrahim. Sulit air di sana. Subhanallah. Kami itu turun dari mobil itu kan jauh masuk, sudah hampir mepet laut itu.
disambut oleh hadrah. Jadi kanan kiri ini semua santrinya dikeluarkan ya untuk menyambut kami dengan rebana. Jadi ingat bagaimana ketika Kanjeng Nabi pulang perang disambut. Sebetulnya kami agak ngeri juga ketika disambut hadrah seperti itu. Takutnya ya kalau ustadz, kiai yang secara performan ya dilihat itu sudah oke lah gitu lah. Ya, sementara kami tuh di animatnya pakaiannya ya begini-begini gitu. Nggak harus spesifik seperti kiai ustadz, gus-gus gitu, nggak. Ya, bayangkan ketika sudah disambut ada yang satu-satu keluar dari mobil turun, loh kok ada yang pakai jin dan segala macamnya gitu. Ya. Tapi alhamdulillah bagi mereka tidak ada masalah dan kita disambut sangat meriah sekali, ya, disambut oleh hadrah gitu dan akhirnya kita diberikan jamuan ya minum, jajan-jajan, ya. Dan ketika acara segera dimulai ya setelah ya ramah tamah ya karena jauh ya istirahat dulu, minum-minum dulu gitu. Ketika itu selesai kita masuk ke acara. Ketika acara baru dimulai, karena aku kan eksekutor terakhir gitu, teman itu nulis dalam sobekan kertas gitu. Terus karena dia jauh terus dikasih sama teman, kami kan tim, teman-teman dikasihkan aku terus tak baca. Gini aku masih ingat, Om nanti kalau dikasih amplop jangan mau ya gitu. Terus aku jawab, iya kita tidak mau, tapi kalau dikasih gedang itu pisang aku mau gitu. Terus tak kasihkan lagi suratnya, tak suruh kembalikan ke teman yang tadi nulis. Ya setengah bercanda seperti itulah ya. Karena apa begitu? Karena kami melihat kondisi pondok itu tidak semua secara finansial mampu, ya. Kecuali kalau pondok itu secara finansial mampu dan itu banyak. Kita tahu sekarang, jangankan di mana-mana, di tempatku ini saja, untuk memasukkan anaknya ke pondok, kalau bapaknya hanya kelas-kelas UMR aja pasti tidak kuat. Tidak kuat. Kadang-kadang kan menjadi dilema yang pernah kita bahas. Salah satu sisi bahwa mencerdaskan keislaman anak-anak kita itu menjadi wajib, tapi salah satu sisi harga pendidikan kita itu bukan barang murah. Jadi bertanya, ini bisnis pendidikan atau berjuang untuk Islam? Menjadi sulit untuk disimpulkan. Ya, kalau pondok-pondok yang begitu itu mewah-mewah. Tapi kan tidak semua pondok semewah itu. Seperti yang ketika kami diundang di daerah pelosok, di pedalaman. Ya, dari keadaan yang seperti itu makanya kami tidak mau menerima. Dan aku menjawab, iya nanti kalau dikasih pisang mau. Karena apa? Di sana daerah pisang. Tanaman pisang di sana, petaninya petani pisang. Ya. Dan sebetulnya aku sih guyon aja karena kebetulan ya aku makanan favoritku itu goreng pisang. Ya. Almarhum mama juga dulu pernah jadi penjual goreng pisang ketika aku masih SD, masih kecil, ya. Jadi aku sebetulnya ya guyon aja sih. Ya aku juga enggak mau kalau dikasih amplop, kalau kasih pisang mau gitu. Itu guyon. Namun demikian, subhanallah. Kadang-kadang kita guyon ternyata apa yang kita ucapkan itu Gusti Allah Agung lewat malaikatnya mengaminkan. Dan benar ya. Ketika kami pulang tuh dibawain pisang banyak. Ada berapa kerdus gitu. Waduh, sampai mau ngangkatnya itu kesulitan. Jadi pulang dakwah diberi pisang. Kalau Kang Mas Muri dengan Gomlo ngeband dibayar sembako, kami pulang dakwah dapat pisang. Dan itu menjadi sesuatu yang indah
untuk kita jadikan sebuah pelajaran kehidupan ya. Apalagi dalam kesendirian gitu ya. Kalau kita renungkan lagi gitu, seolah-olah kita ingin kembali ke suasana itu ya. Romantismenya itu loh ya. Kok menjadi sesuatu yang indah gitu ya. Ya itulah namanya romantisme kehidupan, khususnya dalam dakwah. Oke. Itu yang bisa aku bagikan untuk kalian ya di awal ya kedatanganku kembali. Aku datang lagi ya. Ringan-ringan saja dulu, tapi sesuatu yang bisa aku bagikan kepada kalian semuanya. Kalaupun nanti di antara kalian mendapatkan katakanlah kenikmatan dalam dakwah, ya alhamdulillah, tidak ada larangan, silahkan saja ya, karena tidak ada larangan itu ya, silahkan saja. Tetapi sebaliknya kalau dalam dakwah Anda tidak mendapatkan seperti yang Anda inginkan atau sebaliknya, itu juga kalian harus siap. Ya, harus siap. Artinya dengan awal pertemuan ini ya, aku akan men-stressing pointkan dakwah itu ya lakukan saja. Ya, apakah nanti dia itu berimplikasi bahagia atau tetap duka? Duka artinya perjuangan yang begitu berat. Itu ya para sahabat dulu ketika memberikan sholawatnya kepada Kanjeng Nabi juga kan ya begitu. Jadi biasa-biasa saja. Para sahabat itu yang kaya ya ada. Sahabat Abu Bakar itu kaya. Kaya itu sahabat Abu Bakar. Tapi sahabat yang dalam kepapaan juga ada. Jadi jangan terus dipikir, wah aku memberikan sholawat kepada Kanjeng Nabi, mendukung Islam, terus kamu jadi kaya. Ya, nggak ada janji, nggak ada janji seperti itu ya. Kalau kamu terjun dakwah terus kamu kaya, itu janjinya nggak ada, nggak begitu. Aku nggak nemukan. Tapi aku ingatkan lagi, kalau dengan itu kamu menjadi sukses dalam hal keduniaan, ya tidak ada masalah, karena larangannya nggak ada. Nggak ada larangannya. Aku mau tahu mana larangannya. Tetapi kalau sebaliknya, justru setelah kamu masuk dakwah juga tetap biasa-biasa saja, tidak memberikan korelasi yang bagus dalam keduniawianmu, itu juga biasa-biasa saja. Karena sunatullahnya sejak zaman para sahabat seperti itu. Ya, jadi kamu patok dakwah ya sudah, lakukan gitu saja. Ya. Tanpa harus berpikir begini begitu. Kalaupun begini begitunya itu ya anggap saja itu bonus gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga ada manfaat yang diambil ya. Aku ulangi lagi ke awal tadi, aku review sejenak. Jangan salah bahwa channel yang aku bangun ini bukan channel yang pure berbicara tentang Islam, tapi channel yang dibangun untuk menghadapi gospel fikir, perang pemikiran, yaitu dalam komparasi religion. Ya, namun demikian ya tetap sajalah, karena kita orang Islam kan masa nggak akan bicara tentang Islam gitu. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Semoga semua kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Oke. Aku ulangi lagi, matur nembah nuwunku, terima kasihku untuk kalian semua ya, atas doa-doanya, atas sholawatnya yang telah memberikan dukungan untuk kesembuhanku, dan alhamdulillah ini sudah 99% lah ya, meskipun masih mengkonsumsi obat, bisa recovery dan kita bisa memulai lagi kajian-kajian kita seperti waktu-waktu yang lalu ya. Oke, sebagai penyemangat dari aku sampaikan salam Islam rasional.
Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.